Perkenalkan, nama lengkap saya Florianus Baru, kelas B dengan NIM 21120095. Di sini kita akan membuat video UAS dengan mata kuliah komputasi bergerak. Di sini pada video kali ini kita akan membuat yaitu aplikasi mobile menggunakan Glide Apps. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat aplikasi ini. Pertama, terlebih dahulu aplikasi ini kita masuk ke sini dengan nama glideapps.com. Lalu di sini jika kita ingin masuk, kita harus masuk menggunakan email. Di sini kita menggunakan email kita, dan emailnya ini harus sesuai dengan di Google Drive. Jadi kita langsung masuk saja. Di sini ada pegawai. Di sini pegawai ini ini adalah aplikasi yang sudah saya buat. Jadi kita masuk ke sini. Di sini nanti kita langsung masuk ke yang sudah saya buat terlebih dahulu. Di sini yang sudah saya buat dengan nama pegawai dan jenis kelaminnya. Berikut elemen-elemen utama fungsi dan dari beberapa elemen utama yang ada di Glide aplikasi ini adalah yang pertama tabel. Tabel adalah elemen utama Glide Apps yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Anda dapat membuat tabel baru menggunakan sumber data yang sudah ada seperti di Google Search, tabel penyimpanan entry, dan mengorganisasi informasi yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Yang kedua yaitu layer atau screen. Layer adalah tampilan individu dalam aplikasi Anda. Kemudian komponen, elemen-elemen. Yang berikutnya adalah hubungkan data atau fitur hubungan data memungkinkan untuk menghubungkan beberapa tabel yang mengaitkan data di antara mereka. Kemudian fitur dan urutan, lalu logika. Kemudian di sini jika kita ingin membuat ini, maka kita harus mengaitkan, yaitu kita harus masuk terlebih dahulu ke Google Drive kita. Di sini kita buat Google Drive. Di sini nanti jika kita ingin membuat project baru, itu kita langsung buat folder barunya. Misalnya kita tekan di sini nanti kita tambahkan folder baru. Misalnya kita ingin tambahkan folder baru. Setelah kita buat folder baru, langsung kita buat, kemudian kita klik 2 kali di dalam itu. Misalnya ini kita buat yang project, dan di project ini dia langsung kita buat, lalu kita masuk ke projectnya. Misalnya begini,
Misalnya kita ingin membuat folder baru dengan nama terserah kita, misalnya Glory, lalu kita buat. Kemudian kita masuk ke folder yang kita buat tadi, kita klik 2 kali, klik double, lalu kita klik kanan, kemudian kita pilih Google Spell Help ini. Kemudian nanti kita tambahkan ini, kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan seperti ini. Nanti di sini kita tambahkan nama foto, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, email, nomor HP, dan gaji. Ini adalah tabel pegawai. Kemudian kalau di tabel jenis kelamin ini kita tambahkan pria dan wanita. Setelah kita membuat ini, kemudian kita kembali di sini, misalnya ini kita masuk awal ya, bukan kita membuat di sini. Di sini kita misalnya masuk awal, di sini create new project ini. Kemudian di sini terserah kita mau ubah dengan nama apa. Misalnya di sini kita bisa milih mobile atau link screen. Di sini kita pilih mobile. Jadi nanti di sini kita pilih Google, pakai Google Search ini. Jadi setelah itu kita pilih, langsung kita continue. Kemudian setelah dia masuk di sini kita pilih pakai data yang ini sudah kita buat tadi, lalu select di otomatis select, dan kita menunggu. Ini dia sudah muncul di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya masih kosong karena kita belum nambah di sini. Ini tampilannya yang sudah pernah kita buat. Ini akan muncul seperti ini. Karena di sini sudah muncul karena kita masuknya pakai email yang sama, jadi otomatis masuk. Kemudian lalu kita di sini misalnya ini karena sudah ada, kita misalnya di sekarang kita akan membuat tabel baru. Di sini dia sudah muncul dengan ini. Nanti di sini kita memilih image ini menggunakan foto. Foto ini kita menggunakan image picker, kemudian nama teks saja, lalu teks, lalu jenis kelamin ini kita menggunakan text entry, lalu tanggal lahir kita menggunakan data time. Di sini kita bisa ubah, misalnya di sini kita bisa hapus. Kita hapus, kemudian kita tambahkan di sini. Di sini data time-nya jangan pakai data time, pakai date ini. Lalu kemudian alamat ini kita pakai text entry, lalu email pakai email entry, lalu nomor HP-nya pakai text entry, dan gajinya pakai sini ada sebelahan. Ini dia harusnya seperti ini.
Ini harus sesuai ini. Ini data yang sudah kita buat. Di sini kita kembali ke sini. Lihat. Lalu di sini jika kita ingin membuat sesuatu atau kita ingin mengedit di sini kita bisa tekan edit, kemudian di sini kita bisa mengeditnya. Ini kita simpan. Di sini ada pegawai, daftar pegawai. Di sini kita bisa buat dengan ini tampilannya, lalu list, nanti menurun, table, lalu ini. Di sini kita gunakan yang ini. Yang ini saja. Kemudian di sini karena kita sudah buat tadi, dia di sini ada SMS dan lokasi dan juga telepon. Ini kita cancel saja. Telepon di sini. Di sini dia misalnya kalau kita klik lokasi, dia akan muncul lokasi dan dia akan tampilkan lokasi kita sesuai alamat kita. Lokasinya dia akan muncul di Tukang Lava. Ini memang ada kesalahan jaringan. Ini karena ada kesalahan, jadi kita kembali ke sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam membuat aplikasi ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Yang pertama adalah keterbatasan fungsionalitas. Aplikasi ini memiliki batas dalam hal fungsionalitas yang kompleks. Jika membutuhkan logika bisnis yang rumit atau fitur-fitur khusus yang tidak didukung secara langsung oleh Glyph Apps ini. Yang kedua, pengolahan data yang kompleks. Jika memiliki struktur data yang kompleks atau hubungan yang rumit antara tabel, pengelola data dapat menjadi tantangan. Yang berikut adalah desain dan tampilan yang menarik. Membuat tampilan yang menarik dan intuitif dalam Glyph Apps dapat menjadi tantangan jika tidak memiliki pengalaman desain yang cukup. Yang berikut, integrasi dengan sistem eksternal. Jika perlu mengintegrasi aplikasi Glyph Apps dengan sistem eksternal lain seperti sistem pembayar atau API pihak ketiga mungkin menghadapi tantangan teknis. Baru yang berikut, kinerja aplikasi. Jika aplikasi memiliki volume data yang besar atau jumlah pengguna yang tinggi, kinerja aplikasi dapat menjadi masalah. Yang berikutnya yaitu apa kelebihan dan kekurangan pengguna Glyph Apps dalam pembuatan aplikasi mobile. Menurut saya, kelebihannya
pengembangan tanpa kode. Guild Apps memungkinkan pembuat aplikasi mobile tanpa pengetahuan program yang mendalam. Yang berikut cepat dan efisien. Guild Apps memungkinkan pengembang aplikasi yang cepat karena dapat menggunakan template, komponen siap pakai, dan integrasi peluncuran aplikasi dalam waktu singkat. Yang berikut integrasi mudah dengan Google Search. Guild Apps memiliki integrasi yang kuat dengan Guild Ads. Yang berikut antarmuka pengguna yang menarik. Guild Ads menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Anda dapat menyesuaikan tampilan dan mengatur komponen sesuai kebutuhan, memberikan pengalaman pengguna yang baik. Jadi aplikasi ini dia memiliki tampilan yang menarik. Misalnya di sini karena kita jaringannya, sebentar kita buat dulu jaringannya. Kita perbaiki dulu nih. Di sini kita misalnya kita buat tampilannya, ini bisa tampilan seperti ini, kemudian bisa juga seperti ini, lalu begini. Di sini tampilannya menarik. Jadi ini kita kembali ke sini ke lokasi, kita masuk ke lokasi, nanti dia akan menunjukkan lokasi. Ini lokasinya, kita lokasinya berada di Tova Melaka sini. Kemudian kita kembali. Masuk kembali ke kita punya. Di sini tampilannya menarik sekali. Kemudian kekurangan dari Guild Apps ini adalah keterbatasan fungsional. Memiliki keterbatasan dalam hal ini fungsionalitas yang kompleks. Jika membutuhkan logika bisnis yang rumit atau fitur-fitur khusus, Anda mungkin memenuhi batasan dalam menggunakan Guild Apps. Kemudian kinerja aplikasi dengan volume data besar. Jika aplikasi memiliki volume data yang besar atau jumlah pengguna yang tinggi, kinerja aplikasi dapat menjadi masalah. Jadi penggunanya jangan terlalu banyak dalam aplikasi. Yang berikut kita akan menjelaskan cara mempromosikan aplikasi ini kepada pengguna. Di sini menurut saya yaitu pembuatan situs web dan halaman sosial media. Buat situs web yang menarik untuk aplikasi ini dan buat halaman sosial media yang konsisten dengan merek aplikasi. Gunakan situs web dan sosial media untuk memperkenalkan aplikasi ini, menyediakan informasi tentang fitur-fitur utama, dan membagikan tangkapan layar atau video pendek yang menunjukkan pengalaman pengguna. Jadi menurut saya, jika kita ingin mempromosikan ini, kita buat video-video pendek atau fitur-fitur yang menarik agar peminat bisa meminati aplikasi ini. Berikutnya itu cara mempromosikan yang berikut menurut saya, kita membangun suatu komunitas.
untuk mensebarluaskan aplikasi ini dengan mengadakan forum, grup media sosial, atau kanal komunikasi lainnya. Dalam komunitas ini, pengguna dapat saling berbagi pengalaman, memberikan umpan balik, dan membantu mempromosikan aplikasi kepada orang lain. Yang berikut, ini menurut saya, jika memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, fitur apa yang akan Anda tambahkan dan mengapa? Ini menurut saya fitur yang ingin saya tambahkan yaitu membuat situs web dan halaman sosial media. Autentikasi pengguna itu menambahkan fitur autentikasi pengguna yang aman seperti login dengan email atau login sosial. Akan meningkatkan keamanan dan privat pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akun yang unik dan mengakses data pribadi mereka dengan aman. Yang berikut, notifikasi dan pemberitahuan. Menambahkan fitur notifikasi dan pemberitahuan akan membantu pengguna tetap menghubungkan dengan aplikasi dan memberi mereka informasi yang relevan secara real time. Notifikasi dapat digunakan untuk memberitahu pengguna tentang pembaruan data, meningkatkan tugas, atau memberitahu penting lainnya. Yang berikut, fitur pencarian dan filter. Menambahkan fitur pencarian dan filter akan mempermudah pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dalam aplikasi ini. Yang berikut, integrasi media sosial. Menambahkan integrasi dengan platform media sosial populer seperti Facebook, Twitter, atau Instagram akan memungkinkan pengguna untuk berbagi konten atau hasil kerja mereka langsung dari aplikasi. Yang berikut, fitur analitik. Menambah fitur analitik yang terintegrasi akan memberi wawasan tentang pengguna aplikasi seperti statistik pengguna, pola penggunaan, dan metrik kinerja lainnya. Ini akan membantu pemilik aplikasi memahami pengguna aplikasi. Yang berikut adalah media offline. Menambah mode offline akan memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet. Data yang tersimpan secara lokal dapat disinkronkan dengan server ketika koneksi internet tersedia kembali. Ini akan meningkatkan adaptabilitas aplikasi untuk memungkinkan pengguna untuk tetap produktif tanpa ketergantungan pada konektivitas. Jadi, untuk video tentang aplikasi menggunakan Google Maps ini sekian.